Saat itu, Pallavi masuk ke kamar Imli namun tidak menemukannya di sana, dan terkejut melihat jendela terbuka. Pallavi berteriak memanggil Nisan, lalu keluarga yang mendengar teriakannya langsung berlari ke kamar. Haris memeriksa jendela dan bertanya. Gadis itu telah melarikan diri, sebenarnya kemana dia akan pergi? Aparna terlihat khawatir tapi tidak ingin menunjukkannya, kemudian Rupali berkata. Kau tidak perlu cemas, menantumu Imli akan membawa pulang Aditya dengan selamat. Di sisi lain, Imli bertemu Satyakam dan menceritakan, bahwa teroris menginginkan pemimpinnya yang bernama Ananbai dibebaskan, lalu sebagai gantinya adalah nyawa Adit. Mereka akan melenyapkan Adit jika kita tidak mendengarkan ucapannya, ungkap Imli. Satyakam menjawab, aku tahu di mana teroris itu menahan Adit dan akan membawamu ke sana. Sesampainya di lokasi, perlahan mereka memasuki gudang untuk mencari Adit, lalu Imli bertanya. Bagaimana kita bisa menemukan Tuan di sini? Tiba-tiba, mereka mendengar suara teriakan dan bergegas melihatnya. Polisi menginstruksikan anak buahnya yang menyamar sebagai Ananbai untuk berhati-hati, kemudian meminta para teroris untuk menunjukkan Aditya terlebih dahulu, maka mereka akan mengirimkan Ananbai. Teroris bernama Juknu meminta Adit keluar dari persembunyiannya, dan berjalan ke arah mereka. Imli terkejut melihat Adit diikat menggunakan rantai di sekujur tubuh, dan wajahnya terluka parah. Imli ingin berlari menemui Adit karena tidak tahan melihatnya terluka, tapi Satyakam memperingatkan. Jika kita melakukan satu kesalahan saja maka itu akan fatal, dan mereka bisa menghabisi nyawa Adit. Imli pun akhirnya tidak bisa melakukan apapun selain menangis. Terlihat Adit berjalan menuju polisi, dan pria yang menyamar berjalan ke arah teroris. Juknu mencurigai penyamaran polisi karena mengantongi sebuah pistol di saku celananya, lalu menembak tepat di jantungnya sehingga polisi itu tewas di tempat. Baku tembak pun terjadi antara polisi dan para teroris, sedangkan Adit terjebak di antara mereka. Bergegas Imli berlari ke arah Adit tanpa memperdulikan tembakan yang terjadi, dan memeluk Adit dari belakang untuk melindunginya. Romansa mereka dimulai, Adit berbalik untuk melihat Imli dan mereka saling memandang dengan penuh kekhawatiran. Adit dan Imli menyentuh wajah satu sama lain dengan kerinduan yang mendalam, mereka berdiri dan tidak menyadari, bahwa peluru bisa saja mengenai tubuh mereka. Adit dan Imli berpelukan dengan erat, lalu memberanikan diri berlari untuk menyelamatkan diri. Namun saat itu Juknu menembak bom sehingga tubuh mereka berdua terpental jauh. Imli merangkak dan mencoba menggapai tangan Adit, tapi Juknu menariknya dan menodongkan senjata ke arah Adit, lalu memperingatkan polisi. Jika ada yang menembak maka aku tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. Adit meminta polisi untuk menembak dan mengatakan bahwa Juknu seorang pengecut. Imli menguatkan dirinya untuk berdiri dan berteriak meminta teroris melepaskan suaminya, tapi Juknu mengatakan. Jika kau mendekat maka aku akan melenyapkan suamimu. Adit meminta Imli untuk melarikan diri, tapi Imli tidak menghiraukan dan berlari sekuat tenaga, untuk mengambil senjata yang tergeletak di lantai. Setelah berhasil, Imli pun mengarahkan senjata itu pada mereka. Saat itu polisi mengambil kesempatan tersebut untuk menembak teroris lainnya, dan hanya tersisa Juknu. Adit memerintahkan Imli untuk menembak, tapi Juknu terus mengancam akan menghabisinya jika Imli tidak menjatuhkan senjata. Hal itu membuat Imli menjadi bingung. Satyakam memberikan dorongan moral agar Imli berani menembak Juknu, namun Imli malah menurunkan senjatanya. Sontak hal itu membuat Adit khawatir dan memperingatkannya untuk tidak menyerah. Tiba-tiba Imli menembak kaki Juknu, dan Adit langsung menjatuhkannya ke lantai. Setelah polisi menangkap Juknu, Adit mengulurkan tangannya, lalu Imli langsung berlari memeluknya dengan erat, untuk melepaskan ketakutan akan kehilangan Adit. Di rumah Tripati, Malini mendapatkan telepon dari Menteri Dalam Negeri bahwa operasi penyelamatan Adit berhasil. Sontak hal itu membuat Malini merasa bahagia, dan berterima kasih atas bantuannya tersebut. Setelah panggilan berakhir, Malini memberitahu pada keluarga bahwa polisi membawa Adit dengan selamat. Semua orang bersyukur dan merasa lega mendengar kabar bahwa Adit baik-baik saja, kemudian Aparna memuji Malini dengan mengatakan. Jika bukan karena dirimu yang menghubungi menteri, mungkin nyawa Adit tidak akan terselamatkan. Kemudian Rada membenarkan ucapannya dan mengejek Imli karena telah bertindak ceroboh. Rupali Nisan dan Pallavi kaget mendengar ucapannya, lalu Malini meminta izin untuk menghubungi ibunya, dan memberi kabar bahwa Aditya selamat. Anu ikut bahagia dan mengatakan, sekarang keluarga Tripati akan menyadari usahamu dan kau harus segera pulang. Malini menjawab, aku akan pulang setelah melihat Aditya kembali. Anu berpikir, Tripati adalah keluarga kelas menengah,
tapi tidak menghargai Malini dan hanya memuji Imli. Sekarang aku harus mempublikasikan usaha Malini dengan menyelamatkan hidup Adit, agar mereka mengerti nilai putriku. Di satu sisi, keluarga Tripati sudah tidak sabar menunggu kedatangan Adit, dan ketika terdengar suara bel berbunyi mereka berpikir itu adalah Adit, namun ternyata beberapa wartawan menerobos masuk dan bertanya pada Pankaj. Bagaimana perasaanmu mendengar penyelamatan putramu? Pankaj menjawab, aku merasa bahagia karena Adit selamat. Haris bertanya, siapa yang memanggil kalian datang ke sini? Terlihat Anu masuk dan berkata di hadapan semua orang. Kalian semua harus tahu bahwa orang yang membantu menyelamatkan hidup Adit adalah putriku, yaitu Malini. Tak lama kemudian, pembicaraan mereka teralihkan melihat kedatangan Adit, Imli, Satyakam dan polisi. Para wartawan mulai meliput Adit dan bertanya, bagaimana perasaanmu setelah kembali ke rumah? Adit menjawab, pertama aku ingin berterima kasih pada pemerintah dan polisi karena telah membantuku. Aku juga ingin berterima kasih kepada orang yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk selalu berdiri di sampingku, karena dialah aku masih hidup. Malini merasa malu dan berpikir jika Aditya sedang membicarakannya, namun ketika Adit menarik Imli untuk berdiri di sampingnya dan mengatakan, orang ini adalah istriku, yaitu Imli Tripati. Sontak Malini merasa kecewa karena ternyata yang dipuji Adit adalah Imli, dan bukan dirinya. Adit mengatakan, Imli memperjuangkan kebenaran dan telah menyelamatkanku dari teroris. Ketika Adit sedang memuji Imli di hadapan wartawan yang meliput, tiba-tiba Anu menyela ucapannya dan mengatakan, kau bicara omong kosong, kau kembali ke rumah ini dengan selamat itu semua berkat upaya Malini, karena dia telah menghubungi Menteri Dalam Negeri untuk memerintahkan operasi penyelamatan dengan polisi. Inspektur akhirnya angkat bicara dan mengatakan, kami telah mendapatkan perintah sebelum komando tertinggi untuk melepaskan teroris bernama Ananbai, yang merupakan ancaman bagi bangsa. Oleh karena itu kami berusaha untuk menyelamatkan Adit, namun semua itu tidak selalu berjalan dengan baik. Kami sempat gagal, tapi Imli mempertaruhkan nyawanya dan menyelamatkan Adit tanpa memperdulikan dirinya. Kemudian inspektur menjelaskan secara terperinci kronologi kejadian saat berada di sana. Wartawan bertanya kepada Imli, siapa yang menginspirasi dirimu untuk mempertaruhkan nyawamu? Saat itu Imli menyebut nama Satyakam, dan memuji dirinya di hadapan semua orang. Wartawan mengatakan, semua harus bangga pada Imli dan belajar darinya, tanpa penuh rasa takut dia menyelamatkan suaminya, dan keluarga Tripati pasti merasa beruntung mendapatkan Imli sebagai menantu. Saat itu Pankaj mengejutkan keluarga dengan mengatakan, benar sekali, aku mewakili keluarga merasa bangga memiliki menantu seperti Imli. Adit dan Imli merasa terkesan mendengar ucapannya, sedangkan Anu kesal dan ingin membawa Malini pergi. Adit mencoba bicara dengan Malini, tapi Anu menghentikan dan berkata, kau menghancurkan hidup Malini selama 7 tahun, sekarang aku akan menangani putriku, karena kau dan keluargamu selalu memanfaatkan kebaikan Malini. Setelah Malini, Anu, wartawan dan polisi pergi, Pankaj dan Nisan membantu Adit duduk di sofa. Terlihat Aparna membersihkan luka Adit sambil berkata, dulu saat kau masih anak-anak kau terbiasa mengunciku di kamar dan bilang bahwa kau terluka, tapi aku tetap merasakan sakitnya. Sekarang kau sudah dewasa dan tidak bisa mengunciku, tapi rasa sakit itu tetap sama. Adit berkata, selama restu kalian bersamaku maka teroris manapun tidak bisa menyakitiku. Keluarga adalah kekuatan terbesarku, karena kalian memperlakukan dan mencintai semua orang dengan sama rata, jadi kumohon terimalah Imli di rumah ini. Aparna mengatakan, kau hanya melihat Imli dan tidak pernah melihat orang lain. Kau tidak mungkin diselamatkan oleh polisi jika Malini tidak menghubungi menteri, yang kutahu Imli selalu menyalahgunakan kepercayaan orang lain, dan merebut hak milik Malini. Imli merasa sedih dengan sikap Aparna yang tidak bisa menerimanya, meskipun telah melakukan banyak cara untuk meyakinkan dirinya.